Jadi sekali lagi kita bersyukur atas setiap pertolongan Tuhan, kalau kita masih bisa untuk mengisi hari-hari kita, khususnya kita dapat melihat bagaimana Kristus dan gerejanya menyatakan akan satu didikan dan bagaimana kita belajar, bagaimana dididik oleh Tuhan, khususnya dengan firman. Hari ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu bagaimana kita belajar bagaimana dari pesan Kristus, khususnya pesan Kristus kepada siapa? Yaitu pesan Kristus kepada gerejanya yang ada di kota Tiatira. Kita sudah membahas tentang pesan Kristus kepada gereja di Efesus. Kita juga sudah membahasnya juga terhadap jemaat yang ada di Smyrna, dan juga hari ini dan minggu lalu kita sudah membahas khususnya untuk jemaat yang ada di Pergamus. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan juga mengizinkan kita untuk kita bisa belajar khususnya untuk jemaat yang ada di Tiatira. Baik, saudara sekalian, mari kita membuka kitab suci. Kita membuka di dalam Wahyu pasal yang kedua. Di dalam Wahyu pasal yang kedua, kita membaca ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Dan kiranya melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini dapat sekali lagi mengingatkan kita tentang bagaimana peran kita sebagai gereja Tuhan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mari kita bersama-sama belajar akan bagian ini, Wahyu pasal yang kedua, ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Dan saya minta saudara sekalian, dimanapun sudah berada, sudah bisa membaca bersama-sama dengan saya, khususnya di dalam pembacaan pada hari ini. Wahyu pasal yang kedua, ayat 18 sampai 29. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepadamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikut ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tak mau menanggung beban lain kepadamu. Tapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahnya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sekian membaca firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa. Mari kita memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan memimpin kita untuk kita begitu mengertikan tentang bagaimana panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Kita menjalankan dan kita menghidupi setiap ajaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengambil sikap berdoa dan kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Dalam surga kami berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hidup, di mana Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang senantiasa menyatakan akan firman Tuhan bagi kami. Kami tahu ya Tuhan, seringkali kami kurang peka dengan kebenaran firman Tuhan, seringkali kami kurang peduli dengan firman Tuhan, tapi seringkali kurang acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Seringkali kami dengan sengaja kami tak menutup hati kami, menutup telinga kami, menutup pikiran kami untuk kami dapat menelaah kebenaran firman. Mohon Tuhan menegur kami. Mohon Tuhan memporak-porandakan setiap keegoisan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang mengajarkan kami bagaimana kami tunduk kepada Tuhan. Dan ajar kami untuk kami bereaksi dengan sungguh di hadapan Tuhan. Dan jangan biarkan kami menjadi orang yang sombong rohani karena kami menganggap bahwa kami tidak butuh Tuhan lagi.
Tapi kami berdoa kiranya firman Tuhan terus merendahkan hati kami. Sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang tahu diri bagaimana kami seharusnya meresponi setiap apa yang Tuhan nyatakan dengan kebenaran yang sah. Dan biarlah setiap kami senantiasa dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan khususnya untuk firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, yang tidak layak menyampaikan kebenaran firman-Mu yang begitu suci dan kudus adanya. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menyatakan yang terbenar di hadapan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon bila kami dapat dimengertikan khususnya di dalam setiap apa yang kami lakukan. Inilah doa seluruh kami Tuhan, bila roh-Mu yang kudus bekerja dan memimpin kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, kita sudah membahas khususnya di dalam pembahasan gereja yang ada di Efesus, gereja yang ada di Smyrna, gereja yang ada di Pergamus. Dan kita melihat setiap kota memiliki akan satu hal pergumulannya masing-masing. Kita melihat setiap kota memiliki keunikan masing-masing. Tapi kita juga melihat setiap kota juga ada yang memiliki kebobrokan pada dirinya. Tapi juga ada kesetiaan yang ada pada diri mereka. Maka kita bisa belajar dari setiap pergumulan gereja-gereja ini. Yaitu ada yang sungguh-sungguh meresponi Tuhan. Tapi ada yang membuka ruang untuk mereka melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Maka ini menjadi satu picture bagi kita. Hari ini kita sebagai gereja Tuhan, apakah kita adalah yang menjalankan dengan setia setiap pekerjaan Tuhan? Atau kita justru membuka ruang untuk iblis mengambil tempat, sehingga akhirnya gereja diporak-porandakan dengan begitu banyak imoralitas yang terjadi. Maka jika kita menjadi orang Kristen, tapi kita justru disetir oleh yang namanya iblis, maka setiap kerohanian kita adalah kerohanian yang bobrok adanya, sehingga Tuhan tidak segan-segan akan membuang kita, menghajar kita, dan memberikan akan satu tekanan bagi kita untuk kita berbalik kepada Tuhan. Maka sudah hari ini kita mau belajar dari jemaat yang ada di Tiatira. Saudara, Tiatira sekarang ada di mana? Tiatira tentunya adalah ada di wilayah Turki hari ini, di mana sekarang kota Tiatira bernama satu kota yang namanya Akhisar. Jadi kalau saudara pergi ke Turki, maka kata Tiatira sudah tidak ada. Tetapi nama Tiatira sudah diganti dengan satu kota yang namanya Akhisar. Di mana kita melihat kota Akhisar seringkali dikenal sebagai The White Castle. Dikenal sebagai kastil putih. Di mana kita melihat Tiatira yang atau sekarang adalah Akhisar, ini adalah satu pusat perdagangan kain. Jadi kalau saudara pergi ke sana, saudara akan melihat bagaimana mereka banyak sekali menjual atau melakukan industri, khususnya industri kain, di dalam khususnya pewarnaan kain. Jadi saudara, kalau kita melihat di zaman dulu, khususnya di zaman Tiatira, mereka dikenal sebagai pusat pewarna indigo ungu. Jadi istilahnya kalau kain ungu itu paling banyak atau paling bagus itu adalah dari Tiatira. Maka tidak heran saudara kalau saudara pergi ke Turki, maka di Turki salah satu yang menjadi keunikan yang mereka perjualbelikan sebagai oleh-oleh adalah salah satunya adalah kain. Dan kita melihat kain khususnya yang berwarna ungu itu menjadi salah satu kelebihan yang biasanya dari Tiatira dijual di Istanbul atau dijual di Ankara sebagai ibu kota. Jadi saudara kita melihat ini adalah satu hal yang kita bisa pahami bahwa di Akhisar, khususnya di kota Tiatira modern, mereka masih menjalankan akan hal ini, yaitu industri pewarnaan kain maupun juga di dalam pusat pewarnaan indigo ungu. Nah, saudara kalau kita melihat dari setiap apa yang ada pada gereja-gereja, di mana Tuhan Yesus sendiri memberikan pesan kepada gereja, saudara kalau melihat tulisan dari ayat 18 sampai ayat 29, ini merupakan adalah ayat yang terpanjang. Jadi kalau saudara melihat untuk jemaat yang ada di Efesus, kurang lebih ada 7 ayat. Kalau untuk di Smyrna, cuma 4 ayat. Lalu untuk di Pergamus, ada 6 ayat. Lalu untuk di Sardis, 6 ayat. Lalu Philadelphia, 7 ayat. Lalu juga yang terakhir adalah di Laodikia, itu ada 9 ayat. Nah, maka kalau kita melihat untuk jemaat yang ada di Tiatira, ini adalah ayat yang terpanjang, yaitu ada 12 ayat.
Maka kalau kita melihat kalau untuk di gereja di Tiatira diberikan 12 ayat, berarti di sini kita melihat ada hal yang perlu untuk kita perhatikan. Kenapa justru di Tiatira ini diberikan 12 ayat, khususnya pesan Kristus kepada jemaat ini. Nah, saudara, maka kita melihat di dalam bagian ini Tuhan mau bicara apa. Maka pertama saya akan memulai dengan kelebihan dari gereja ini. Jadi gereja Tiatira dirintis dengan satu konsep bagaimana negara tersebut atau kota tersebut adalah Yunani kuno. Dan seperti yang ada di Smyrna, seperti yang ada di Pergamus, dan seperti ada yang di Efesus, kita melihat bagaimana ini adalah kota-kota Yunani kuno. Maka pasti yang menjadi konteks historisnya adalah di sana banyak kuil-kuil dewa-dewi Yunani kuno yang disembah. Seperti adalah Dewi Artemis yang paling terkenal, di mana disembah di berbagai macam kota. Nah, kota Tiatira atau sekarang adalah Akisar, ini adalah kota yang paling kecil dari 7 gereja yang Tuhan berikan pesan. Jadi kalau kita melihat kota Tiatira adalah kota yang paling kecil dibandingkan dengan Efesus, dibandingkan dengan Smyrna, dibandingkan dengan Pergamus, dibandingkan dengan Sardis, Philadelphia maupun Laodikia. Tetapi saudara, meskipun kota ini adalah kota yang terkecil, kita melihat perhatian yang dinyatakan melalui pesan Kristus kepada kota ini adalah cukup panjang, yaitu melalui 12 ayat. Nah, mari kita coba untuk melihat dari apa yang menjadi kelebihan dari gereja Tiatira ini. Nah, saudara, kalau kita melihat surat ini dimulai dengan satu hal, yaitu apa? Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Menggambarkan akan satu hal bahwa firman Tuhan yang dinyatakan oleh Kristus adalah firman yang tidak main-main. Bagaikan api, bagaikan nyala api, menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan oleh Tuhan Allah, yang dinyatakan oleh Kristus Yesus, bukanlah akan satu firman yang main-main. Firman yang dinyatakan oleh Kristus mampu untuk membakar habis, membakar binasa akan setiap apa yang tidak beres. Tetapi juga api juga memurnikan apa yang benar dan juga memurnikan apa yang menjadi ketekunan dan kesetiaan. Maka saudara, api adalah sesuatu yang memurnikan, tapi juga api adalah yang membinasakan. Maka jangan main-main dengan firman Tuhan. Apalagi Kristus berfirman kepada gerejanya. Karena gereja mampu untuk dibiarkan Tuhan, untuk dibinasakan, tapi Tuhan juga mampu untuk memurnikan setiap apa yang ada pada gereja Tuhan, baik hamba Tuhan, baik setiap pelayan Tuhan, maupun jemaat Tuhan. Semua punya iman, semua punya api pekerjaan Tuhan, semua dapat dikobarkan lebih murni lagi. Sehingga ini menjadi satu hal keindahan dan keunikan di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api, menyatakan bahwa dia jujur untuk melihat segala sesuatu. Yang binasa adalah binasa, yang kekal adalah yang kekal. Yang mulia adalah mulia, yang tidak mulia adalah tidak mulia. Maka yang dikatakan ya adalah ya, yang dikatakan tidak adalah tidak. Surah ayat ini digambarkan sekarang menjadi sesuatu hal. Matanya bagaikan nyala api, tetapi dalam nyala api tidak ada kegelapan di situ. Justru dalam nyala api di situ adalah terang. Nah, saudara, di dalam The Lord of the Rings, itu dalam satu kisah yang begitu masif, khususnya kisah yang sudah dibikin film trilogi oleh Peter Jackson. Kita melihat bagaimana mata seperti api di situ, justru bukan ditaruh pada Tuhan, tapi justru mata dengan penuh api ditaruh di dalam kegelapan, yaitu di dalam satu nama, yaitu yang namanya Sauron. Maka kalau kita melihat di dalam film The Lord of the Rings, gambaran Sauron adalah satu dewa kegelapan, di mana dia digambarkan dengan mata, tapi mata dengan api yang begitu berkobar-kobar. Nah, saudara, mungkin kita lihat, bukankah itu tidak cocok dengan kitab suci? Saudara, kalau kita melihat dewa kegelapan, di situ dia pakai api, dia pakai mata, dan dia gambarkan kobaran api. Sudah kelihatannya memang sepertinya bahwa setan lebih cocok untuk menerima satu gambaran api dan kegelapan. Tetapi saudara, justru kita melihat
Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api di situ. Maka kata nyala api di sini tidak bisa disamakan dengan yang ada di film Peter Jackson di dalam gambaran Sauron. Kenapa? Karena mata api di sini adalah mata api yang suci. Sedangkan yang digambarkan di dalam Sauron di situ adalah mata api yang gelap. Maka yang suci dan gelap kelihatannya mirip, tetapi yang mirip belum tentu sama. Kalau kita tahu barang KW dengan barang original, kita tahu kelihatannya mirip, tetapi sebagai orang yang punya pengetahuan, yang punya wawasan, kita bisa membedakan yang mana yang original, yang mana yang KW, yang mana yang original, mana yang counterfeit, mana yang KW, mana yang fake, dan yang original. Maka kita melihat bahwa di gambaran Peter Jackson punya film The Lord of the Rings, Sauron digambarkan dengan mata yang penuh dengan nyala api. Tetapi nyala api yang ada pada Sauron adalah nyala api kegelapan. Maka tidak heran neraka adalah tempat di mana digambarkan seperti tempat yang penuh api. Tetapi api yang ada pada neraka adalah api kegelapan. Sedangkan kalau kita melihat mata yang dibagikan nyala api di situ adalah nyala api yang penuh dengan kekudusan, penuh dengan kesucian, yang tidak bisa dikompromikan. Bahkan nyala api yang dinyatakan di situ adalah nyala api yang tidak mungkin dapat dicontoh. Tidak mungkin dapat dipalsukan. Tidak mungkin dapat dipermainkan. Maka kita tidak bisa main-main dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah api yang menghanguskan. Firman Tuhan adalah api yang mampu menyatakan kemurniannya. Karena api adalah satu-satunya yang suci, adalah hanya milik Allah. Maka waktu Kristus berkata matanya bagaikan nyala api, maka setiap kita seharusnya sadar. Saya bukan dengar firman sembarangan. Saya dengar firman yang justru dapat memurnikan iman saya, tapi yang juga membawa saya suci dan kudus, memikirkan apa yang diperlukan Tuhan, dan juga yang mampu menghanguskan saya dan membuang saya kepada api kegelapan. Maka setelah waktu kita melihat hal seperti itu, maka firman Tuhan tidak bisa di-fake, tidak bisa dipermainkan, dan tidak bisa dipalsukan. Maka yang dari Kristus Yesus adalah asli adanya, maka tidak mungkin dapat dipalsukan. Maka kalaupun dipalsukan, tetap ada perbedaan. Saudara, maka waktu kita melihat di dalam setiap apa yang kita lakukan, tidak bisa kita mengatakan bahwa semua firman itu sama. Semua khotbah itu sama. Semua gereja itu sama. Maka kita mengatakan tidak. Tidak ada satupun yang dapat berkata bahwa semua agama sama. Karena tidak ada yang namanya satu hal. Bahwa Tuhan mati untuk kita. Maka Buddha mati buat saya. Maka Muhammad mati buat saya. Maka Sakyamuni mati buat saya. Tidak pernah kita bisa katakan itu sama. Kalau yang mati bagi saya hanyalah Yesus Kristus, maka saya tidak mungkin dapat menyatukan bahwa yang ada pada pendiri agama itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Tidak. Maka kita harus berkata, kesucian Tuhan pun tidak bisa disamakan dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Karena kesucian Tuhan adalah kesucian yang penuh amarah di saat kita sudah mencoreng kemuliaannya. Maka Tuhan sangat sensitif. Sehingga waktu kita melakukan dosa, Tuhan murka bukan karena dia sombong. Yang murka bukan karena dia adalah arogan. Tapi dia murka karena tidak sepatutnya kita yang dicipta oleh Tuhan justru melakukan dosa dan melawan Tuhan. Tetapi kita justru yang dicipta oleh Tuhan, diberikan nafas oleh Tuhan, diberikan pengetahuan oleh Tuhan, diberikan kehidupan oleh Tuhan. Sepatutnya lah untuk kita menjalankan setiap apa yang dipercaya Tuhan dengan takut akan Dia. Maka takut akan Dia bukan ketakutan, tapi takut akan Dia adalah kita menghormati setiap apa yang menjadi kehidupan yang kita. Maka kata bagikan nyala api menunjukkan bahwa Dia murni, Dia suci, dan Dia tidak main-main. Maka Tuhan berkhotbah tidak pernah main-main. Maka Tuhan berfirman bukan main-main. Setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan adalah yang sungguh-sungguh benar. Maka apa yang dinyatakan oleh Tuhan pasti terjadi di dalam sesuai dengan waktu Tuhan. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi hamba-hamba Tuhan. Bagaimana kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia menyampaikan firman.
Seringkali kita melihat firman Tuhan dengan serius menyatakan kebenaran. Tapi seringkali kita tahu banyak jemaat tak suka untuk dididik secara serius. Seringkali jemaat lebih suka dengar kalau mereka di-entertain dengan apa yang namanya tanda tawa. Mereka lebih suka untuk di-entertain untuk lebih rileks. Mereka suka untuk di-entertain untuk bicara dengan lebih lembut. Dan seringkali ini menjadi satu pemanjaan. Sehingga akhirnya kita melihat jemaat bukan menjadi murid Tuhan, tapi justru akhirnya mau jadi tuan atas gerejanya. Akhirnya kita melihat banyak jemaat mau jadi tuan, banyak jemaat jadi bos, dan akhirnya mereka yang menentukan bahwa gereja mau kayak apa. Bukan ikut Tuhan, tapi ikut suara jemaat. Akhirnya tidak heran akhirnya jemaat memiliki power. Sehingga akhirnya kalau dia tidak suka dengan firman Tuhan ini, tidak suka dengan doktrin ini, dan tidak suka dengan ajaran ini, maka dibuanglah ajaran itu. Kalau ada pendeta yang memiliki teologi, khusus teologi yang benar, tetapi tidak membawa kita untuk ter-entertain, maka akhirnya dibuanglah hamba-hamba Tuhan tersebut. Maka seringkali kita melihat siapa butuh siapa, tidak jelas. Apa butuh apa, tidak jelas. Dan bagaimana membutuhkan dengan bagaimana, tidak menjadi tidak mutlak lagi. Sehingga akhirnya kerancuan terjadi. Itulah kenapa Tuhan murka kepada gereja Tuhan. Karena Tuhan tidak mengizinkan gerejanya dipermainkan oleh setiap orang yang tidak tahu apa yang divisikan mereka. Maka itulah kenapa Tuhan tidak segan-segan mengatakan, firman-Ku adalah firman yang bagaikan api nyala. Di mana itu dengan mataku menatap untuk menyatakan kebenaran yang tidak mungkin diganggu-gugat. Maka inilah satu hal yang sangat memberikan kita satu hal, yaitu kita harus sungguh-sungguh. Waktu firman Tuhan didengarkan kepada kita harus sungguh-sungguh dengar. Waktu firman Tuhan dinyatakan kepada kita harus perhatikan sungguh-sungguh. Dan waktu firman Tuhan dinyatakan kepada kita harus untuk dengan taat, untuk mengikuti fokus terhadap setiap apa yang Tuhan ajarkan. Maka dengan demikian, maka saudara akan menjadi murid yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Maka hati seorang murid haruslah hati yang terbuka dengan suara Tuhan. Maka bukan untuk membuka kepada semua suara, tapi membuka kepada suara Tuhan saja. Maka karena Tuhan adalah satu-satunya suara yang murni, yang suci, maka kita harus untuk taat dan mendengarnya, dan kita mengagungkan. Maka kita adalah murid Tuhan. Dikatakan kita adalah domba-dombanya. Yesus adalah gembala yang agung. Di mana gembala yang agung, suaranya dikenali oleh setiap domba-dombanya. Saudara bisa cari di YouTube bagaimana domba-domba mendengar suara gembalanya. Maka pada saat digambarkan di YouTube ada satu tayangan, di mana di dalam tayangan itu banyak domba-domba di satu padang rumput. Lalu akhirnya semua orang coba untuk memanggil domba-domba itu. Semua coba untuk panggil dengan caranya sendiri. Mereka pakai suara macam-macam. Dan tapi pada saat mereka pakai suara macam-macam, tidak ada satu pun yang menghampiri dirinya. Maka semua coba dengan segala cara, dengan segala teknik, dengan segala metode. Tapi semua domba tidak mau dengar. Kenapa? Itu bukan suara yang saya kenal. Sampai akhirnya sang gembala memanggil. Maka pada saat dia mengeluarkan suara itu, tiba-tiba semua domba mengambil fokus. Lalu akhirnya melihat kepada gembalanya. Dan waktu gembalanya memanggil, maka semua berkumpul dan mendekati akan gembala tersebut. Sudah gambaran Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Itu bukan sembarangan statement yang sudah terlalu sering kita dengar, sehingga kita tidak punya pengertian di baliknya. Tetapi setiap domba, dia tahu kami cuma makhluk bodoh. Kami gampang sekali ditipu. Maka kami tidak mau dengar semua suara. Kami cuma mau dengar suara Tuhan. Kalau kami dengar suara-suara tersebut, kami dengar. Tapi kami tidak mengambil keputusan untuk taat. Kenapa? Ketaatanku hanya kepada gembalaku. Maka ketaatanku hanya mau dengar akan gembalaku. Maka semua boleh bersuara, semua boleh berkomen. Tapi ketaatanku hanya kepada Tuhan Allah. Maka yang seperti inilah yang Tuhan mau kita sama-sama jalani bersama. Maka dikatakan inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api,
yaitu menyatakan bahwa setiap orang yang dengar firman, ketahuilah bahwa firman Tuhan Allah adalah firman yang tidak main-main. Firman yang memurnikan, tapi juga firman yang membinasakan. Dan firman yang setia dan firman yang suci itu hanya ada pada dirinya. Maka setiap orang yang adalah domba-dombanya, dengarlah dengan seksama setiap apa yang dinyatakan oleh gembala itu. Maka saudara, pada saat domba-domba itu akhirnya mendengar suara gembala dan datang kepada gembala, maka disitulah kita melihat bagaimana apa. Itulah gambaran saudara dan saya. Mari pada saat firman Tuhan diberikan bagi, datanglah hei engkau yang letih lesu dan berat. Karena gembala mengenal engkau. Karena gembala adalah satu-satunya yang dapat menuntun engkau. Dan saudara, disitulah kita melihat Tuhan Allah berfirman kepada kita adalah untuk kita sama-sama berjalan di dalam Tuhan. Di dalam kebenaran, di dalam kemurnian, di dalam kesucian, di dalam akan kemuliaan yang tidak mungkin dapat dipalsukan oleh siapapun. Iblis berusaha menipu seperti malaikat terang. Meskipun dia bisa meniru menjadi seperti malaikat, tapi dia tidak bisa meniru terang yang ada pada Allah. Karena terang yang satu-satunya adalah milik Allah. Maka iblis pernah tahu terang itu, tapi dia tidak bisa untuk menjiplak terangnya. Karena terangnya suci, sedangkan yang ada pada malaikat gelap adalah satu hal yang tidak suci. Maka saudara, maka kita perlu memperhatikan bagaimana firman Tuhan yang matanya bagaikan nyala api, memurnikan, menguduskan, dan menuntun kita. Dan kakinya bagaikan tembaga, menyatakan apa? Menyatakan akan sesuatu yang kuat, di mana di dalam situasi apapun, dia berdiri untuk kita. Pada saat kita mengalami penderitaan yang begitu melelahkan, kita tetap didukung oleh Tuhan. Kakinya berdiri untuk membela kita. Dan meskipun kita menjalani segala sesuatu dengan penuh akan duka cita, dia tetap dengan berdiri dengan kakinya seperti tembaga untuk menyatakan akan satunya hal, yaitu dia menuntun dan tetap untuk menjaga kita. Maka saudara, seperti yang tercatat di dalam kitab Kisah Para Rasul, waktu pada saat Stefanus, pada saat dia dirajam batu. Dan waktu dia dirajam batu, dia melihat ke atas, bagaimana dia melihat Tuhan Allah, di mana sebelah kanannya ada Tuhan Yesus. Di mana dikatakan Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dan waktu dia mengatakan, aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, maka gertak gigi dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat semakin berbunyi. Sehingga akhirnya mereka semakin marah. Sehingga akhirnya mereka semakin merajam batu dengan lebih gesit lagi. Sehingga akhirnya matilah Stefanus. Kenapa ahli-ahli Taurat begitu marah pada saat dia berkata, Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa? Saudara, karena tidak pernah tercatat bahwa anak Allah di sebelah kanan Allah Bapa berdiri. Karena banyak kitab yang mencatat bagaimana anak Allah yang ada di sebelah kanan Allah Bapa, dicatat bagaimana dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi tidak pernah tercatat bahwa anak Allah berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Pertanyaannya, kenapa ditulis berdiri? Karena di saat Stefanus sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus, di saat dia menyatakan apa yang benar, tetapi dia harus menderita karena orang-orang yang tidak tahu malu, di mana melemparkan dan merajam batu di situ. Pada saat dia berkata bahwa Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, dan di situ dia berdiri untuk saya, berdiri menatap saya. Di situ ada dua hal. Pertama, siapakah Yesus di mata orang-orang Farisi? Siapakah Yesus di mata ahli-ahli Taurat? Yesus tidak dianggap sebagai anak Allah. Yesus dianggap adalah penyebar ajaran sesat. Yesus dianggap sebagai orang yang mengaku-ngaku sebagai raja orang Yahudi. Maka bagi mereka, Yesus bukanlah akan satu nama yang dianggap suci dan kudus dan mulia. Maka itulah kenapa mereka sangat benci dengan Yesus. Itulah kenapa mereka mengadili Yesus. Itulah kenapa mereka merajam dan juga menghujani dengan pukulan-pukulan yang merusak tubuh dari Yesus.
Dan bahkan pada saat dia dinaikkan di atas kayu salib dengan dipaku dan juga dicambuk dan juga ditikam dengan tombak. Dan setelah kita melihat dengan mahkota duri, itu digambarkan bahwa dialah orang sesat dan itulah orang bidat. Maka bagi orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang namanya Yesus tidak boleh dihormati. Yang menyembah Yesus harus dikejar sampai mati. Maka itulah kenapa di zaman itu Paulus, yang namanya dulu adalah Saulus, dia termasuk yang setuju bahwa pengikut kekristenan harus dihukum mati. Dan kedua, kenapa mereka begitu marah? Karena Yesus yang dianggap sesat, yang dianggap bidat, berada di sebelah kanan Allah Bapa. Itu adalah pemurtatan bagi mereka. Inilah satu hal yang murtad, di mana Yesus adalah yang bidat, yang ada yang sesat, ada di sebelah kanan Allah Bapa, berarti dia benar dong. Berarti ahli Taurat yang sudah merajam ini adalah yang salah. Yang membawa Yesus ke Golgota itu adalah orang yang salah. Maka akhirnya mereka semakin marah lagi. Orang sesat kok ada di sebelah kanan Allah Bapa. Ketiga, yaitu apa? Berdiri di sebelah kanan Allah Bapa tidak pernah tercatat di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Maka kita melihat mereka marah luar biasa, bisa kurang ajar. Tetapi justru kita melihat inilah satu teologi yang menunjukkan setiap orang yang mati martir, setiap orang yang melayani Tuhan dengan setia, bahkan sampai menderita, tapi pada saat mereka dengan penuh cinta kasih, dengan tetap setia untuk menjalankannya, Tuhan berdiri di situ. Untuk apa? Berdiri membela setiap hidup, setiap iman orang-orang percaya. Maka orang yang mati martir, mereka bukan orang yang ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka yang mati martir, justru Tuhan membela iman mereka. Meskipun di dunia ini mereka disepelekan, mereka dianggap sebagai orang-orang yang patut dihancurkan, mereka yang patut dimatikan. Tapi Tuhan menjamin mereka di surga. Mereka memperoleh tempat yang indah. Mereka memperoleh akan tempat yang layak. Di saat dunia tidak mengakui mereka, di sanalah mereka diakui oleh Tuhan. Maka sudah inilah sesuatu hal yang kita harus untuk setia belajar. Untuk apa? Apa yang dilakukan khususnya oleh orang-orang dunia. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang berpegang pada iman kekristenan adalah orang yang patut untuk dihancurkan. Tadi kita di pokok doa yang keempat atau kelima dikatakan bahwa di Korea Utara orang jadi Kristen itu adalah sebuah pemurtatan. Menjadi Kristen itu adalah suatu ilegal. Menjadi Kristen itu adalah sebuah kejahatan, crime. Maka sudah sampai pada hari ini kita melihat menjadi Kristen masih menjadi sesuatu polemik. Menjadi pengikut Kristus masih menjadi polemik. Dan menjadi akan seorang yang berdedikasi hidup bagi Tuhan pun masih menjadi sesuatu yang dipolemikkan. Maka kita melihat berarti menjadi Kristen tidak mudah. Tetapi bukan berarti menjadi Kristen sembarangan. Ada orang yang mau jadi Kristen saja sampai harus digantung. Saya sangat sampai hari ini masih punya kesedihan sendiri waktu menonton akan satu hal, yaitu di Syria ada satu orang yang percaya kepada Yesus, tapi akhirnya dia digantung. Dan sebelum digantung, dia menunjukkan wajahnya kepada yang mau gantung dia. Di mana yang mau menggantung itu sudah memasangkan akan tali. Lalu pada saat dia menatap kepada yang mau menggantungkan dia, dengan senyum dia mengatakan, aku mengasihi kamu. Lalu akhirnya digambarkan, aku mengasihi kamu. Mengapa kamu mengasihi aku? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi aku. Dan aku berkata, karena Tuhan Yesus mengasihi aku mengasihi kamu. Tuhan Yesus mengampuni aku, dan aku mengampuni kamu. Dan akhirnya waktu tali itu dilepaskan, akhirnya dia tergantung dan akhirnya dia mati. Sudah pada saat saya melihat tayangan ini menjadi satu kisah yang menunjukkan bahwa setiap kita bisa menjadi orang Kristen, saudara harus tahu bahwa menjadi orang Kristen tidak mudah. Kenapa? Karena menjadi orang Kristen butuh anugerah Tuhan. Menjadi orang Kristen butuh keberanian. Menjadi orang Kristen butuh kekuatan. Dan menjadi Kristen butuh
akan full dedication untuk sampai mati percaya. Maka sudah di dalam hal seperti ini, maka kita di Indonesia, kita bersyukur kalau iman kekristenan masih diakui menjadi satu agama di antara 5 agama. Tapi bukan berarti sudah melihat hari ini kekristenan berjalan mulus di negara kita sendiri. Kita melihat banyak juga orang-orang ekstremis. Kita melihat masih banyak orang-orang yang memaksakan seperti yang terjadi di Aceh hari ini. Kita melihat orang Kristen dipaksa pakai jilbab, dipaksa pakai hijab. Saudara, kita harus menghormati orang yang beragama lain. Kita harus menghormati orang yang pakai hijab sebagai orang muslim. Tapi bukan berarti kita mengiyakan bahwa kita sebagai orang yang bukan muslim, kita harus dipaksakan untuk memakai pakaian yang sama seperti orang-orang muslim. Meskipun kalau kita melihat di Arab sendiri, kita melihat orang Kristen pun juga pakai hijab. Kita melihat juga orang muslim juga pakai hijab. Maka hijab itu memang bukan budaya sekedar muslim. Tapi kita melihat bagaimana hijab adalah budaya Timur Tengah. Maka tidak heran, di Timur Tengah tidak peduli agama apapun mereka pakai. Tapi bukan berarti itu sesuatu keharusan yang harus dilakukan. Maka di satu sisi kita harus menghormati akan orang yang beragama lain. Tapi kita juga harus menghormati akan apa yang sepatutnya menjadi satu hal. Bagaimana kita menjalankan agama kita, menjalankan iman, dan menjalankan setiap kehidupan dengan benar. Maka jika tidak, saudara, maka kita akan dipermainkan dengan apa yang namanya budaya. Kita akan dipermainkan dengan setiap apa yang ada di sekeliling kita. Maka sudah kita kembali. Maka Tuhan Allah menyatakan, matanya bagikan nyala api, dan kakinya bagikan tembaga. Menyatakan bahwa apa? Firman Tuhan tidak sembarangan. Firman Tuhan adalah firman yang menguduskan. Firman Tuhan yang suci. Dan firman Tuhan yang tidak mungkin kopi oleh siapapun. Dan kakinya bagikan tembaga. Memiliki fondasi, memiliki akan satu hal, dia membela dan juga dia menyatakan bahwa yang mau menghardik iman kekristenan, maka tidak mungkin akan menggoncangkan kaki Tuhan Allah seperti itu. Enggak berapa. Tidak ada satu pun yang bisa menggoncangkan Tuhan Allah. Mau pakai penderitaan sekecil apapun, sebengis apapun, iman kekristenan tidak mungkin goncang. Kenapa? Karena Tuhan menjamin kehidupan orang percaya. Kakinya seperti itu. Maka saudara, inilah firman Tuhan. Maka mari kita dengar dengan hati yang takut. Dengan satu pengertian bahwa Allah tidak mungkin digoncangkan. Apa yang difirmankan adalah benar. Dan apa yang dinyatakan oleh Tuhan adalah setia dan suci. Maka jangan main-main dengan firman. Jangan main-main menelaah. Saudara, kita kembali. Apa kelebihan dari gereja yang ada di Tiatira ini? Yang sekarang adalah kota Alkisar. Maka kita melihat ada beberapa hal. Yang pertama, aku tahu segala pekerjaanmu. Sudah dinyatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, berarti Tuhan peduli dengan setiap sejarah gereja. Tuhan peduli dengan sejarah iman kekristenan. Tuhan peduli dengan sejarah orang-orang percaya. Maka Tuhan tahu setiap pekerjaanmu. Berarti waktu kita rajin dan tekun, Tuhan tahu. Meskipun manusia tidak lihat, tidak apa-apa, Tuhan tahu. Sudah seringkali kita melayani, kita berharap dapat apresiasi. Kalau kita dapat apresiasi, kita merasa kita dihargai. Sudah seringkali kita, kalau hanya melihat pelayanan supaya dilihat oleh pendeta, dilihat oleh atasan, dan dilihat oleh orang-orang yang ada di atasmu, maka saudara akan menjadi orang Kristen yang bermentalitas penjilat. Kenapa? Kamu tidak melakukan itu untuk Tuhan. Kamu melakukannya untuk supaya dilihat orang. Kamu suka dinilai baik sama orang, dinilai baik sama pendeta, dan sebagainya. Itu adalah mental penjilat. Kita bukan diberikan akan iman kekristenan untuk menjilat Tuhan. Tapi kita justru diberikan adalah untuk apa? Untuk kita bertanggung jawab menjalankan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tahu apa yang baik. Tuhan tahu apa yang salah. Tuhan tahu apa yang terbenar. Dan sudah kerjakan semua dengan baik. Maka bagi Tuhan, karena Tuhanlah yang menilai. Orang manusia boleh nilai, boleh nggak nilai. Tapi Tuhan, dia adalah yang tahu segala sesuatu. Maka, saudara, di
Dikatakan aku tahu segala pekerjaan. Dan saudara, pekerjaanmu itu apa? Apa yang dikerjakan oleh jemaat Tiatira? Kita melihat pertama, baik kasihmu, baik imanmu, baik pelayananmu, baik ketekunanmu. Saudara, 4 hal yang dinyatakan. Pertama adalah apa? Aku tahu kasihmu. Saudara, gereja Tiatira dikenal sebagai gereja yang sangat memiliki cinta kasih kepada Tuhan Allah. Melayani dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia juga dikenal sebagai gereja yang melayani sesamanya dengan indah. Bersekutu dengan indah. Melayani dengan taat. Dan sebagainya. Nah, saudara, maka secara cinta kasih, gereja ini adalah gereja yang mengasihi Tuhan. Gereja ini adalah gereja yang mengasihi sesama dengan baik. Saudara, kalau kita stop sampai di sini, maka gereja ini adalah gereja yang sempurna. Apa yang bisa lebih sempurna daripada kasih? Bukankah dikatakan iman, pengharapan, dan kasih, dan yang terbesar adalah kasih. Maka kalau gereja sudah bisa punya kasih, itu sudah sempurna seharusnya. Ya, maka dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, kasihmu kepada Allah, kasihmu kepada sesama. Itu adalah kasih yang kau jalankan, yang kau praktekkan, yang kau muliakan di dalam setiap pekerjaan. Saudara, ini gereja yang sungguh-sungguh. Kedua dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, yaitu imanmu. Saudara. Kurang apa, saudara? Imannya dipuji. Dikatakan, aku tahu segala imanmu. Segala pekerjaan imanmu. Berarti mereka juga berhadapan dengan satu struggle, yaitu apa? Mereka adalah yang ada di daerah Yunani kuno. Dan mereka berhadapan dengan satu hal kepercayaan mitologi. Berhadapan dengan Dewi Artemis. Dengan satu hal kuil-kuil yang mengajarkan bahwa kekudusan itu melalui pelampiasan seks bakti yang ada di kuil. Maka ini menjadi satu hal, iman mereka adalah iman yang bertahan. Iman mereka adalah iman yang terus-menerus berusaha untuk hidup suci dan hidup benar di hadapan Tuhan. Ketiga dikatakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, yaitu apa? Pelayananmu. Berarti, saudara, gereja ini adalah gereja yang melayani. Gereja yang melayani adalah gereja yang aktif. Gereja yang melayani adalah gereja yang bergerak. Gereja yang melayani adalah gereja yang melakukan apa yang Tuhan tuntut. Yaitu mengajar, yaitu membaptis, yaitu memberitakan Injil, dan mengalami penyertaan Tuhan. Itu semua adalah satu kehidupan pelayanan. Bahkan yang dikatakan lagi, ketekunanmu. Berarti ini bukan dikerjakan dengan malas. Ini bukan dikerjakan dengan terpaksa. Tapi ini dikerjakan dengan kesadaran. Pekerjaanmu yang penuh ketekunan ini. Disini bahwa ini adalah satu pelayanan yang sangat-sangat serius mereka kerjakan. Mereka sangat tekun mengerjakannya. Dan bahkan dikatakan, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Yaitu apa? Yaitu mereka tekun sampai kualitas pelayanan kasih mereka, kualitas pelayanan iman mereka, kualitas pelayanan yang mereka lakukan, dan bahkan dikatakan ketekunan dalam pelayanan berlipat-lipat lebih daripada seperti yang pertama. Berarti ini adalah gereja yang rajin, yang aktif, dan bergerak terus-menerus. Saudara, maka kita mengatakan bahwa kalau kita stop sampai di sini, gereja ini adalah gereja yang sudah sempurna, yang punya kasih, yang punya iman, yang punya pelayanan, dan yang punya ketekunan. Kurang apa, saudara, gereja yang kayak begini? Maka sudah mungkin kita berkata, kalau kita punya 4 ini, puji Tuhan, Tuhan pasti berkata, engkau adalah gereja yang baik. Engkau adalah gereja yang menuruti Tuhan. Dan gereja yang pasti Tuhan akan berkati. Saudara, tetapi sudah kita melihat, justru melalui gereja ini, yang mempertahankan kasih, mempertahankan iman, mempertahankan pelayanan, bahkan mempertahankan ketekunan. Yang memiliki semangat martir, di mana dia berani melawan setiap ketidakberesan. Dan sampai rela mati demi iman dan sebagainya. Tapi saudara, ayat 20 adalah satu ayat yang seakan-akan membuat kita itu menjadi kecil hati. Ayat 20 menjadi satu ayat yang seperti kita naik rel coaster itu, kita sudah naik.
Tapi sekarang klub berhenti. Ya sekarang tiba waktunya untuk apa? Kita jatuh. Dan ayat 20 menunjukkan seakan-akan kekristenan itu mengalami kejatuhan yang luar biasa. Ayat 20 dikatakan apa? Tetapi aku mencela engkau. Gereja yang kelihatannya begitu sempurna kasihnya, imannya, pelayanannya, ketekunannya. Tuhan justru menegurnya dengan berkata, aku mencela engkau. Saudara, kata aku mencela engkau juga muncul di gereja-gereja yang lain. Contoh minggu lalu kita sudah membahas tentang Pergamus. Di mana di Pergamus kita melihat Tuhan mencela gereja di Pergamus dengan mengutip bahwa gereja seperti Bileam. Siapakah Bileam? Seorang nabi di luar Israel, di mana dia dipakai oleh seorang Raja Moab untuk apa? Untuk menyumpai akan Israel. Supaya apa? Supaya Israel mengalami akan satu hal. Mereka menjadi yang terkutuk. Tapi justru Bileam ini mau mengutuk malah memberkati. Dicoba lagi malah memberkati. Akhirnya dengan satu hal Raja Moab itu marah. Gimana sih saya minta kamu untuk mengutuk tapi justru kamu yang memberkati. Akhirnya dikatakan, kamu saya kasih tahu ya, mulut saya sudah diklik sama Tuhan. Maka saya tidak bisa untuk berkata, untuk mengutuk. Tapi saya kasih tahu, kamu mau hancurkan bangsa Israel? Gampang. Pertama, bawa mereka kepada berhala. Bikin patung yang cantik, suruh dia untuk apa? Untuk menyembah patung. Kedua adalah kasih cewek-cewek yang cantik, kasih cewek-cewek yang bahenol untuk dia. Maka dia pasti akan berzina. Maka perzinahan dan penyembahan berhala ini adalah satu hal yang dapat menjatuhkan Israel. Maka perzinahan secara fisik menjatuhkan Israel. Perzinahan secara rohani juga bisa membawa bangsa Israel untuk meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya yang dikatakan oleh Bileam merusak Israel. Nah, saudara, maka Pergamus dikutuk khususnya oleh Tuhan mengatakan apa? Engkau seperti Bileam. Karena engkau yang seharusnya mulutmu adalah untuk Tuhan, tapi mulutmu kau pakai untuk melakukan hal, untuk mengutuk bangsa Israel. Dan kedua dia pakai Nikolaus, di mana Nikolaus adalah seorang yang justru mengatakan bahwa apa? Bahwa gereja harus disetir oleh satu orang. Maka dialah yang akan menentukan nasib seluruh gereja. Maka akhirnya apa? Akhirnya dia yang mencetuskan ide untuk gereja memiliki satu kepemimpinan yang namanya paus. Dan akhirnya Nikolaus lah yang memulai. Yang sudah coba lihat. Akhirnya gereja dikacau balaukan dengan satu hal power satu orang. Maka power satu orang menjadi raja. Satu orang menjadi pemimpin yang berlagak seperti Tuhan Allah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Di dalam sejarah gereja kita melihat semangat ini akhirnya muncul. Dan bukan itu saja. Kita melihat budaya Babylonian juga mempengaruhi. Khususnya di dalam gereja. Akhirnya salah satu gereja yang dirusak adalah Katolik. Kenapa? Kalau kita melihat sejak Nikolaus menyatakan bahwa perlu dipimpin oleh satu pemimpin, yaitu adalah paus. Maka di situ akhirnya segala apa yang menjadi teologi ditentukan dari satu orang. Nah, sudah salah satunya kita lihat Babylonian culture yang akhirnya mempengaruhi akan gereja Katolik. Melalui apa, sudah? Melalui satu konsep, yaitu adalah Nimrod yang adalah pencetus dari kebudayaan Babel. Nimrod menjadi dewa. Dan mamanya menjadi ibu surga. Dan inilah yang akhirnya mempengaruhi sampai kepada kekristenan. Sehingga akhirnya pada Yesus adalah anak Allah. Lalu akhirnya Maria dijadikan sebagai ibu surga. Dan ini adalah konsep yang sudah tidak original dari Tuhan. Kenapa? Karena ini justru adalah yang dinyatakan sesuai dengan Babylonian culture. Dan ini adalah satu hal yang sangat-sangat salah. Maka Maria, dia bukan Tuhan. Dan namanya pun tidak bisa menyelamatkan kita. Mau pakai nama 12 murid Yesus pun tidak bisa menyelamatkan kita. Satu-satunya adalah Yesus Kristus. Dan tidak perlu mediator untuk kita berdoa kepada Tuhan Allah. Langsung berdoa dalam nama Yesus.
Tidak perlu Santa Maria, atau santo-santo yang lain. Kenapa? Mereka semua orang berdosa. Mereka bukan orang suci. Maka tidak mungkin mereka dapat membawa doamu kepada Tuhan. Kau harus berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Maka dengan doa Bapa kami mengajarkan kepada kita, tidak perlu mediator. Tuhan mau dengan doa. Setelah kita kembali. Aku mencela kamu adalah satu teguran kepada gereja yang kelihatannya sempurna ini. Tapi Tuhan berkata, aku mencela kamu. Mengapa Tuhan mencela? Mengapa Tuhan mencela Tiatira? Saudara, kita melihat ada dua isu yang muncul. Pertama yaitu apa, saudara? Aku mencela kamu. Kenapa? Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Maka aku mencela kamu pertama yaitu karena engkau membiarkan. Dosa membiarkan. Saudara, seringkali kita mengatakan, saya kan tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Tapi pada saat saudara tidak melakukan action. Di saat saudara tidak melakukan apa-apa. Di saat ada perbuatan yang tidak beres terjadi. Dan saudara hanya diam saja. Maka saudara mengambil bagian di dalam dosa. Yaitu membiarkan. Maka Tuhan juga tidak segan-segan menghukum orang yang membiarkan. Dan ini terjadi, saudara, di dalam sejarah kita melihat waktu di zaman Hitler, di World War II, Perang Dunia Kedua, waktu Hitler menjadi pemimpin di Jerman, dan dia menjadi pemimpin Nazi di situ. Gereja dikatakan, kamu harus shut up, kamu harus diam. Kami akan membantai jutaan orang Yahudi. Dan gereja tidak boleh macam-macam. Kalau gereja macam-macam, kamu juga akan kami bantai. Akhirnya gereja di zaman itu, khususnya di Jerman, menutup mulutnya, sehingga mereka tidak berani komen. Menutup mulutnya, sehingga mereka tidak berani untuk melakukan sebuah action. Dan gereja di zaman Hitler tidak memiliki suara apa-apa. Sehingga akhirnya apa? Gereja silent. Dan akhirnya Hitler membantai jutaan orang Yahudi. Dipermalukan dengan sangat-sangat memalukan. Jutaan orang mati. Dibantai. Ya, maka disinilah kita melihat hari ini kenapa di Eropa banyak orang tidak mau jadi Kristen. Kenapa hari ini di Eropa kerennya adalah gerejanya, katedralnya, semuanya kelihatan begitu megah, bagus kalau difoto, bagus untuk didokumentasikan. Tapi dalam gereja tidak ada orang. Dan saudara tahukah yang terjadi? Karena gereja tidak ada orang, jemaat tidak ada, maintenance untuk membiayai gereja sudah tidak ada. Maka apa yang terjadi? Akhirnya gereja dijual. Gereja dijual jadi kafe. Gereja dijual jadi masjid. Gereja dijual jadi akan rumah orang kaya. Saudara perhatikan, inilah yang terjadi. Dan akhirnya gereja di Eropa menjadi satu gereja yang akhirnya tidak dihormati lagi. Kenapa, saudara? Karena orang-orang Kristen pada zaman World War, justru di zaman penderitaan orang-orang, gereja seharusnya membuka suaranya untuk menyatakan firman Tuhan, mendidik orang-orang berdosa kembali kepada jalan yang benar. Tapi justru gereja tidak melakukan apa-apa. Gereja justru silence. Gereja justru menjadi pengecut. Gereja akan jadi penakut. Dan gereja menjadi orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Saudara, maka dengan gereja menjadi penakut, menjadi pengecut, dan tidak melakukan firman Tuhan, orang-orang disrespect with Christian. Ya, saudara, hari ini kita di gereja Tuhan, khususnya kita yang dari Cungkok, meskipun kita menjadi orang-orang yang sudah melayani Tuhan, hari ini, meskipun di dalam era pandemik, kita tetap harus melihat bagaimana apa. Tanggung jawab gereja tetap harus dikerjakan. Kita melihat bagaimana di era pandemik, kita melihat gereja tetap harus membiayai maintenance fee. Gereja tetap harus untuk membiayai setiap pengeluaran-pengeluaran sekretariat dan sebagainya. Masih harus untuk memikirkan itu. Meskipun pelayanan secara online, tapi tetap harus memikirkan setiap pembiayaan tersebut. Meskipun demikian, Tuhan tetap menjaga
Kenapa? Karena kita tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap untuk tidak bersungut-sungut di dalam segala keadaan. Kita belajar tidak menjadi pengecut. Kita belajar untuk tidak menjadi penakut. Meskipun era pandemik seakan-akan memberikan kesulitan, tapi kita harus tetap pelayanan apapun yang terjadi. Secara online maupun secara offline maupun secara fisik, kita kalau diizinkan Tuhan, kita harus tetap pelayanan. Kesetiaan, ketekunan pelayanan harus tetap dikerjakan. Jangan lengah, jangan kecil hati, dan juga jangan kita sampai menjadi pengecut bagi diri kita sendiri. Jangan sampai kita orang Kristen pengecut dan kita menjadi orang Kristen penakut. Tapi kita harus belajar untuk apa? Apapun yang terjadi, kesetiaan kita sama Tuhan harus tetap terus dipupuk bagi kemuliaan Tuhan. Maka membiarkan itu dosa. Membiarkan yang buruk terjadi, membiarkan yang tidak beres terjadi, dan membiarkan yang busuk terjadi, membiarkan yang tidak benar terjadi. Itu adalah dosa. Maka dosa bukan cuma bersifat aktif saja, tapi dosa bersifat pasif. Pada saat saudara melakukan satu pembiaran, maka saudara juga termasuk orang berdosa. Nah, saudara, apa yang dibiarkan oleh jemaat yang ada di Tiatira? Bukankah dia penuh kasih? Bukankah dia penuh iman? Bukankah dia penuh pelayanan? Bukankah dia penuh ketekunan? Kenapa kok bisa membiarkan? Kenapa kok bisa mengizinkan? Mengapa kok bisa membawa gereja akhirnya tersusupi, khususnya dengan ajaran yang bernama Isabel tersebut? Saudara, kata Isabel ini bukan murni namanya Isabel, saudara, tetapi di sini adalah mengutip dari apa yang ada di dalam kitab suci. Mengutip dari 1 Raja-Raja pasal 19. Di mana di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 itu ada seorang bernama Isabel yang membawa bangsa Israel kepada Baal. Dan membawa Baal masuk ke Israel sehingga akhirnya Israel bercampur aduk dengan ajaran Baal. Dan akhirnya Israel mengalami satu hal di mana dia sudah tidak murni lagi, tapi Israel mengalami campur aduk, dan akhirnya Israel mengalami akan mixture. Sehingga akhirnya gereja, istilahnya itu Israel menjadi tidak lagi beribadah kepada Tuhan saja, tapi juga beribadah kepada dewa-dewa yang lain. Saudara, bukankah kita melihat hari ini banyak gereja yang juga sama? Saudara, ada gereja Tuhan mengatakan, aku adalah gerejamu, aku adalah gereja yang penuh kasih, aku penuh iman, pelayanan, dan ketekunan. Tapi membiarkan, misalnya apa? Membiarkan LGBT, membiarkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan menikah, atau membiarkan akan aborsi dilakukan, dan maupun membiarkan bagaimana orang-orang khususnya yang menjadi pemimpin gereja adalah juga yang memiliki akan hal di mana mereka berbeda, memiliki kecintaan kepada sesama jenis dan sebagainya. Sudah kita melihat ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan terjadi di dalam gereja hari ini juga. Maka Tuhan berkata, aku mencela engkau karena engkau membiarkan Isabel mengajarkan ajaran yang salah di dalam gereja dan membiarkan Isabel menyesatkan gereja. Sudah seringkali mungkin kita sebagai orang Kristen mengatakan apa? Oh, kita itu adalah agama yang penuh kasih. Jangan judge dong. Kita tidak boleh menjudge, kita tidak boleh membiarkan. Kalau mereka mau mengajarkan yang sesat, ya sudah biarkan. Nanti yang dipukul ya di mereka juga. Jadi kita biarkan aja, tidak usah main kritik. Sudah, kenapa? Karena kritik itu adalah sesuatu yang pasti negatif. Sudah, kita lupa bahwa ada kritik yang membangun. Kritik itu ada yang negatif. Yes, kita mengakui ada kritik yang negatif. Tetapi tidak semua kritik itu adalah negatif. Karena Tuhan pun juga adalah Tuhan yang mengkritik. Sudah. Di sini Tuhan menegur, Tuhan mencela, jelas-jelas Tuhan mengkritik. Maka kritik adalah sesuatu yang harus dihormati. Kalau misalnya ada anggota DPR mengkritik, perhatikan kritikannya. Kalau kritikannya benar, kita harus support. Tapi kalau kritikannya tidak benar, membela partainya atau membela dirinya,
Ya kita harus berani berkata itu adalah kritik yang tidak membangun. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, kita apakah peduli dengan hal ini? Do you care about this? Kita peduli nggak dengan di saat kita melihat ada ajaran yang nggak beres masuk di dalam kekristenan? Di saat kita melihat ada ajaran yang menyesatkan masuk di dalam gerejamu? Bagaimana engkau bisa berkata bahwa kita dengan penuh kasih menerima mereka? Tentu saja kita harus mengasihi orang berdosa. Tapi kita tidak diperbolehkan untuk mengasihi ajaran yang salah. Ajaran yang salah harus dikonfrontasi. Tapi orang berdosa semua harus dirangkul. Yes. Semua orang berdosa harus dirangkul. Betul. Tapi ajaran yang salah sesat, ajaran yang salah tidak boleh dibiarkan begitu saja. Saudara, saya sangat kagum waktu beberapa hari yang lalu saya lihat di YouTube ada satu ular yang masuk ke kandang ayam. Saudara. Dan waktu dia induk dari ayam itu melihat ada ular kecil masuk ke dalam kandang ayam itu. Saudara, dia bersama dengan anak-anaknya itu semua langsung kepanikan. Gimana apa? Ular itu mau mendekati akan anak ayam. Tapi induk ayam itu langsung dengan kakinya menghardik akan ular itu. Saudara, singkat ceritanya adalah apa? Singkat ceritanya, dia terus berpindah-pindah. Akhirnya induk ayam itu berusaha dengan semaksimal mungkin supaya anak tidak dimakan. Jadi dia terus mengusir akan ular itu. Berpindah-pindah kanan kiri dan sudah. Dan singkat ceritanya yaitu apa? Pada saat induk itu, dia berusaha untuk mengusir akan ular itu. Dan akhirnya sudah betul, akhirnya ular itu tidak mengganggu lagi. Tetapi sudah meskipun tidak mengganggu lagi, induk ayam itu tergigit oleh ular. Sudah, pada saat saya melihat tayangan itu, siapakah kita di saat ular masuk ke dalam kandang kita? Siapakah kita yang seharusnya bermentalitas di dalam cerita itu? Apakah kita berkata, oh ular datang, puji Tuhan, ayo masuk ular, lu mau makan anakku, yang mana? Yang sudah makan yang ini ya, aku kasih buat kamu, puji Tuhan. Apakah seperti itu, saudara? Atau berkata, oh ular, welcome, mau makan siapa? Makan saya lebih besar daripada anak-anak saya. Ya sudahlah, saya memberikan diri saya bagi kamu. Apakah dengan welcome seperti itu, saudara? Saudara, tidak. Terhadap iblis kita harus berani mengkonfrontasi. Apa yang benar, apa yang jahat, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Maka satu sisi yang lain, kita harus menjadi martir. Yes, kita menjadi martir. Tapi bukan berarti kita menjadi martir di dalam ketidakbenaran. Menjadi martir bagi kebenaran, itulah yang dimaksud. Tapi menjadi martir bagi ketidakbenaran, itu adalah hal di mana saudara menjadi sampah masyarakat. Kenapa? Saudara tidak mendidik apa-apa. Maka kita harus belajar. Aku mencela kamu karena kamu membiarkan Isabel mengajar hal yang salah dan membiarkan Isabel menyesatkan. Nah, saudara, ini adalah sesuatu dosa pembiaran. Saya nggak tahu hari ini. Kalau kita tanya sama diri kita sendiri, apa yang kau biarkan hari ini dalam hidup kamu? Apa yang kau biarkan hari ini untuk di dalam pergaulanmu? Apa yang kau biarkan hari ini untuk keluargamu? Apa yang kau biarkan hari ini untuk relasimu dengan diri? Apa yang kau sudah biarkan? Misalnya kau biarkan, misalnya apa? Engkau pakai akan ide-ide muslihat yang tidak beres, melakukan segala sesuatu. Maka misalnya apa? Saudara menjadi orang, aku orang Kristen, ya, saudara mungkin bekerja, lalu akhirnya saudara kerja tapi main tipu orang, tipu sini, tipu sana. Saudara jadi orang Kristen, tapi orang Kristen yang tipu sana, tipu sini, maka di sana saudara sedang membiarkan. Kalau sudah membiarkan, apakah berarti saudara akan selamat? Suatu kelak nanti jika semua itu terbuang, saudara akan tahu bahwa Tuhan adalah yang matanya seperti nyala api. Tuhan yang kakinya seperti terbelakang. Yang dia adalah dia yang tidak adalah kita. Dan Tuhan tidak segan-segan menghukum, Tuhan tidak segan memurnikan, tapi Tuhan juga segan-segan untuk memberikan akan keputusan.
kita tanya kepada Yesus, apa yang kita sudah siap? Kedua, ayat 21. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi dia tidak mau bertobat dari zinanya. Kedua adalah, sudah diberikan waktu bertobat, tapi justru tidak bertobat. Terus sekali lagi, 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Isabel mengajarkan bahwa Baal itu indah. Maka Baal itu indah, mari kita bangsa Israel yang percaya pada Allah Yahweh, mari kita masukkan Baal ke dalam iman kita. Maka kita berkata, Baal adalah Tuhanku. Yahweh adalah Tuhanku, yes, Baal juga adalah Tuhanku. Sudah kita bertobat, sudah. Dan akhirnya gereja menjadi gereja yang bagaimana? Gereja yang di sisi berkata, aku percaya pada Yesus, tapi juga aku yang percaya pada Tuanku. Aku percaya pada Yesus, tapi aku juga percaya kepada Laut. Aku jelas percaya pada Yesus, tapi juga aku percaya pada Maut Setung dan sebagainya. Akhirnya kita melihat hidup tidak bertobat. Berarti hidup yang bagaimana? Hidup yang tidak bertobat. Berarti hidup yang kompromi. Kompromis. Jadi Tuhan mau, tapi iblis juga mau. Tuhan mau, tapi ajaran sekularisme juga mau. Tuhan mau, tapi juga arogansi dari kuasa kegelapan juga mau. Akhirnya apa, saudara? Iblis mengacaukan iman kekristenan. Iblis mengacaukan gerejanya. Tuhan Allah dipermalukan melalui kompromi orang-orang Kristen. Maka kemurnian ajaran sudah tidak lagi ada, sehingga akhirnya apa? Akhirnya pembiaran terjadi. Tidak ada pertobatan yang terjadi. Saudara, Tuhan peduli dengan ajaran. Tuhan peduli dengan doktrin. Tuhan peduli terhadap konten dari kasih, konten dari iman, konten dari pelayanan, konten dari keseluruhan. Berarti sudah apa yang hilang daripada Tiatira? Tiatira punya performance yang baik, punya kasih, punya iman, punya pelayanan, punya ketekunan. Tidak salah loh tekun itu. Tidak salah melayani, tidak salah beriman, dan tidak salah punya cita kasih. Tapi pertanyaannya, konten apa yang ada di balik cita kasih, yang ada di dalam iman, yang ada dalam pelayanan, yang ada di dalam ketekunan? Kontennya apa? Seringkali kita nggak peduli dengan konten. Pokoknya aku Kristen, nggak peduli isinya apa. Dan seringkali semua Kristen sama. Sehingga akhirnya kekristenan yang sama itu, yang beres, nggak beres, kita terima semuanya. Dan itu adalah satu dosa pembiaran. Itulah dosa di mana kita tidak mau peka terhadap keberadaan yang benar dan yang salah. Sehingga akhirnya apa? Saudara nggak menghidupi pertobatan yang sejati. Ingat saudara, jangan kita mendiskon kebenaran. Kebenaran itu kalau memang adalah mahal adanya, dia barang mahal. Jadi iman yang Tuhan berikan kepada kita, kalau dia adalah barang yang mahal, jangan sembarangan diskon. Saudara, kalau kita melihat ada barang mahal, yang memang harganya adalah 100 juta, maka dia kenapa 100 juta? Karena ada nilai di balik 100 juta itu. Sudah jangan mengatakan bahwa oh ini barang 100 juta, maka kita jual menjadi 1 juta saja. Itu bodoh luar biasa. Karena kita sudah rugi pertama, kedua adalah saudara tidak punya pengertian. Kenapa harus 1 juta? Mungkin ada orang, saudara jual, coba, saudara seperti jadi pedagang, saudara punya barang 100 juta. Lalu saudara tawar 1 juta. Saudara pasti ketawain sama tuh orang. Saya pernah sudah menawar satu barang. Saya tanya ini berapa? Lalu dia bilang, oh ini barang apa namanya, harganya 30 juta. Lalu saya tawar, lumayan loh. Dia bilang, kalau gitu 10 juta saja gimana? Dia langsung bilang, maaf ya, nggak usah kontak saya lagi, terima kasih. Loh, kenapa? Saya bilang, kamu nggak tahu barang. Saya males ngomong sama orang nggak tahu barang. Saya kecewa sekali, saya kurang ajar kan. Saya tawar loh. Dengan sopan saya tawar, langsung kamu bilang jangan ngomong sama saya lagi. Kenapa? Kamu diputung, fungsi. Kamu nggak kenal barang, kamu nggak tahu barang, kamu main tawar enaknya sendiri. Makanya saya nggak ngomong.
Satu sisi saya tersinggung luar biasa, kurang ajar. Tapi satu sisi yang lain saya mikir, kenapa orang itu bisa melakukan seperti itu? Karena dia menjual barang yang berharga. Di saat orang tidak respect dengan orang yang berharga, maka orang tersebut tidak bisa ngomong kenapa dia nggak mungkin keluarin uang untuk itu. Nah, saudara, Tuhan Allah menyatakan firman kepada gerejanya. Gereja adalah tempat firman yang murni, firman yang kudus, dan firman yang hanya satu-satunya berasal dari Allah. Tuhan tidak mau firmannya didiskon oleh kita dengan seenaknya sendiri. Kenapa? Karena diskonmu diskon yang berdosa. Potongan harga yang kau mau adalah potongan harga yang tidak tahu malu. Kenapa? Karena dia satu-satunya nggak bisa dibeli oleh siapapun. Kau mau beli, seperti waktu Petrus, dia punya kuasa Roh Kudus. Akhirnya seorang penyihir mengatakan, saya mau beli lu punya kuasa, boleh nggak? Gua bayar pakai uang, kasihmu kuasamu untuk pada saya. Langsung siapa? Langsung Petrus mengatakan, kamu tidak mungkin bisa punya ini, karena ini adalah dari Tuhan Allah. Maka jangan main-main. Jangan main diskon, jangan main downgrade apa yang diberikan oleh Tuhan Allah. Maka ini banyak sekali kita melihat kenapa banyak gereja yang bermasalah. Salah satunya adalah karena banyak hamba-hamba Tuhan tidak setia memberikan firman. Banyak hamba Tuhan tidak memiliki keseriusan di dalam mendidik dirinya untuk mengerti firman Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang secara sekedar apa kadarnya untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan tanpa memiliki takut akan Tuhan, mempersiapkan yang terbaik, yang terbenar, dan mengajarkan apa yang terbenar. Sebab mengajar itu gampang kalau tidak punya konten. Bisa sembarangan ngecap, bisa saja. Tapi pertanyaannya, apakah kecap yang kau pakai itu adalah betul yang Tuhan berikan? Atau kau pakai kayak kecap yang lain? Maka kita melihat Tuhan tidak ngecap. Tuhan berfirman dengan tegas. Tuhan berfirman dengan tidak main-main. Tuhan berfirman dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan tidak membiarkan ajaran yang tidak benar. Maka Isabel telah merusak gereja Tuhan. Menyesatkan gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan menjadi gereja yang tidak mewakili Tuhan. Sudah tidak kudus, tidak suci, tidak benar, dan tidak memuliakan Tuhan. Maka ayat 22 dikatakan, aku akan melemparkan mereka. Tuhan tidak segan-segan menghukum. Tuhan tidak segan-segan memberikan akan didikan yang keras. Anak-anaknya akan kumatikan. Kau akan kulempar kepada ranjang yang penuh dengan penyakit. Dan engkau akan mengalami kesukaran. Ya. Di sini kita melihat Tuhan seakan-akan jahat luar biasa. Tapi kita bukan langsung berkata Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat. Tidak. Kalau yang perlakuannya seperti ini bukan jahat. Ini adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang bertanggung jawab harus mendidik dengan keras. Kadang-kadang kita boleh disayang oleh Tuhan. Tapi ada masanya kita harus dididik dengan keras. Ya, anak-anakku matikan, maksudnya apa? Tidak masuk surga. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan orang tua masuk kepada anak. Maka saudara nanti kalau kita menikah, saudara pun juga harus bertanggung jawab. Kalau saya dari suami, jangan lupa. Kalau kau adalah suami yang membiarkan dosa dan membawa engkau membiarkan dosa, maka engkau juga bisa menularkan kepada anak. Ingat, Daud pernah jatuh dalam dosa. Akhirnya dosa Daud turun kepada Absalom. Kita melihat orang-orang Abraham. Abraham adalah bapak orang beriman. Dia pernah berdosa, yaitu pada saat membiarkan Tamar menjadi istri kedua. Sehingga akhirnya lahirlah Ismail. Dan kita melihat Ishak juga mengalami hal yang sama, yaitu di mana Ishak ditipu oleh Yakub. Lalu Yakub mengalami hal yang sama, yaitu apa? Dia ditipu oleh Laban. Dan kita melihat berkali-kali, kita melihat bagaimana apa yang menjadi dosa orang tua juga adalah dosa yang turun-temurun jika tidak apa? Jika tidak dengan strict mengajarkan apa yang benar. Kalau membiarkan dosa terus-menerus,
tidak hidup dalam pertobatan terus-menerus, maka dosa akan merajalela sampai kepada keturunan-keturunan kita. Maka mari saudara, kita perlu belajar menjadi bagaimana menjadi gereja yang benar. Maka gereja yang benar adalah gereja yang menjaga kemurnian. Tidak membiarkan ajaran sesat, membiarkan ajaran tidak bertanggung jawab masuk di dalam gereja. Pertobatan menjadi utama. Maka tidak bertobat, gereja akan menjadi gereja yang rusak. Nah, saudara, maka hari ini kita melihat banyak sekali ekumene, banyak sekali toleransi. Mungkin orang kita bertanya, boleh nggak sih gereja itu bertoleransi? Saudara, toleransi itu harus. Tetapi pertanyaannya toleransi yang bagaimana? Di satu sisi sebagai bangsa negara, kita harus belajar menjaga toleransi beragama. Itu apa? Kita tidak saling menghancurkan. Kita saling menghormati satu sama lain. Tetapi di dalam ajaran, tetapi di dalam iman, tetapi di dalam apa yang namanya kesaksian hidup kita harus sinkron dengan firman Tuhan. Bahwa satu-satunya Tuhan yang memberikan keselamatan kepada saya adalah Yesus Kristus. Yang mati dan kayu salib adalah Dia satu-satunya. Yang meneteskan darah membasuh dosaku adalah Dia satu-satunya. Maka saya menghormati orang beragama Islam, saya menghormati orang beragama Hindu, beragama Buddha, beragama Katolik, maupun juga beragama Konghucu dan maupun yang beragama lain. Tapi saya secara pribadi mempercayai bahwa satu-satunya adalah Tuhan Allah yang memberikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya selamat dan menyatakan penyembahannya melalui Roh Kudus. Maka saya tidak akan mundur dari iman saya. Meskipun saya harus menjaga toleransi beragama, tetapi secara kesaksian iman saya, kesaksian hidup saya, dan kesaksian akan seluruh apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada saya tidak akan mundur. Untuk apa? Mempercayai bahwa satu-satunya iman yang sejati adalah iman yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tiatira telah menjadi gambar gereja yang menoleransi ajaran Baal masuk ke dalam gereja. Memasukkan Dewi Artemis masuk di dalam gereja. Memasukkan mitologi Yunani masuk di dalam gereja. Maka akhirnya kita melihat Babylonian culture masuk dalam gereja. Akhirnya kita melihat Roman culture akhirnya masuk dalam gereja. Akhirnya tidak heran, akhirnya yang muncul adalah Romawi lebih cocok mendominasi gereja. Bukan gereja yang mendominasi Romawi. Saudara, ini adalah sesuatu kekacauan. Maka kita harus kembali. Tiatira ditegur oleh Tuhan. Karena kontennya tidak benar. Punya kasih, punya iman, punya pelayanan, dan punya ketekunan, tapi tidak ada pengajaran yang benar. Maka Tuhan itu berkata, aku melemparkan kamu. Ada sebagian yang bertahan, sebagian dikatakan aku melemparkan engkau. Tapi saya sangat kagum, ada sebagian yang tidak mau dikotori, yang tetap tidak mau kompromi, dan sebagian itu terus untuk bertahan. Maka dikatakan di situ, peganglah sampai aku datang. Kata yang dipakai, peganglah sampai aku datang. Teruslah menjaga kemurnian itu sampai Tuhan datang kedua kali. Berarti sampai mati kau harus pegang. Jangan kau kendor, jangan engkau buang iman, tapi kau terus pegang. Terus jalankan, terus kerjakan sampai mati. Saudara, tentu saja kata-kata peganglah itu sampai aku datang. Mungkin itu akan penuh air mata waktu saat dia mendengar peganglah itu sampai aku datang. Dia memegang dengan satu hal, mungkin aku harus mati, tapi aku harus tetap kerjakan sampai akhir. Saudara, gereja yang sejati adalah gereja yang memegang apa yang Tuhan firmankan dengan setia. Dan yang memegang akan ajaran besar setia. Tuhan katakan bahwa
Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Sudah menyatakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang memegang janji Tuhan. Barang siapa yang terus memegang akan setiap akan Tuhan firman, Tuhan tidak akan membuang mereka. Justru Tuhan mengaruniakan kepada mereka kuasa atas bangsa-bangsa. Dan mereka akan dikaruniakan bintang timur. Maksudnya apa? Tuhan mengaruniakan pimpinan Tuhan. Mengaruniakan Kristus untuk apa? Kristus untuk menolong kita. Kristus untuk menunjukkan kepada kita. Kristus yang akan memimpin kita. Dan Kristus yang akan menyertai kita. Dan juga kita percaya Roh Kudus diberikan adalah untuk menyatakan bahwa Tuhan bersama-sama dengan engkau. Maka saudara, ayat ini tutup dengan siapa bertelinga, hendaklah engkau mendengar apa dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Menunjukkan saudara bahwa saudara jangan kecil hati. Di saat hari ini kita melihat kesesatan pemikiran kekristenan sudah merajalela di mana-mana. Kita melihat bagaimana ajaran-ajaran yang sesat, ajaran yang tidak sudah dekat dengan kita. Bahkan kita melihat hari ini, orang mengatakan bahwa di kekristenan sudah kehilangan nyali. Kekristenan di era pandemik ini sudah loyo luar biasa. Dan juga kekristenan sudah tidak punya, seakan-akan punya satu dorongan untuk apa? Untuk bisa bergerak lebih baik. Banyak orang menghina iman Kristen hari ini. Kenapa? Seakan-akan iman Kristen sudah tidak punya akan kegesitan lagi. Jadi saudara, dalam era pandemi ini, memang kita seakan dibatasi dengan ruang dan waktu. Dibatasi dengan protokol-protokol yang ada. Tapi jangan kecil hati. Tapi terus doa minta sama Tuhan. Minta Tuhan lipat gandakan satu konten di dalam kasih, konten di dalam iman, konten dalam pelayanan, konten dalam ketekunan. Untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh murni. With no compromise. Doing your ministry, doing your work for the glory of God. Sampai waktunya tiba, Tuhan bukakan jalan bagi kita mengejar kerjaan Tuhan. Kita mohon Tuhan, upgrade me, O Lord. Use me, O Lord, untuk doing for your glory. Dan biarlah Tuhan yang dengar doa kita semua. Tuhan yang dengar setiap seruan cerita hati kita semua. Untuk kita melakukan pelayanan serajin mungkin, seperti mungkin, seberani mungkin, segila-gila mungkin untuk bekerja Tuhan. Dan kiranya kita berdoa kepada Tuhan, dengarlah doaku dalam hidup ini. Maukah saudara berkata, Tuhan ini saya. Mohon Tuhan, jangan biarkan kami seperti di hati membiarkan ajaran sesat merajalela, tidak mau bertobat secara secara. Dan tidak mengindahkan yang benar. Mau belajar. Maka mari kita doa seperti Tuhan, tolong melalui persekutuan kemudian. Kiranya Roh Kudus mengetuk hati, menggelisahkan aku, dan membawa aku kepada jalan. Pakai saya jadi pemuda-pemudi yang sungguh. Sehingga Tuhan, Engkau menjadikan api pelita untuk aku menjaga sampai akhir. Maukah Engkau pakai Tuhan jadi gereja yang no compromise, tetapi menjadi gereja yang setia, murni, suci, kudus, dan benar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengambil sikap berdoa bersama-sama. Dan saya minta satu rekan kita berdoa. Saya minta saudara Andro yang ada di Beijing jika memungkinkan berdoa untuk kita semua. Apakah ada di situ? Ya. Berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat waktu yang telah Tuhan berkati, sehingga kami bisa kembali lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh Kau dan Tuhan, kiranya biarlah firman ini dapat menjadi peneguh hati kami Tuhan, untuk kami terus benar-benar hidup sesuai dengan seturut dengan firman-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang hadir di sini, biar Engkau juga berkati mereka Tuhan, di mana mereka berada, dalam pekerjaan mereka, kehidupan mereka. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Terlebih kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu Pendeta Daniel Santoso dan Vikaris Claudia Tuhan.
Kiranya Engkau berkati Tuhan dalam setiap pelayanan mereka lakukan, baik itu offline maupun online, biar Tuhan yang selalu beserta dan menyertai setiap pelayanan mereka Tuhan. Kami serahkan waktu kami selanjutnya, biar Engkau yang berkati selalu, terpuji dan termulialah nama-Mu sampai selamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.